Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya dapat menyapa Bapak Ibu sekalian meski hanya melalui video khotbah pada pagi hari ini, tapi saya berdoa dari tempat ini kita semua terus menikmati berkat dari Tuhan, dan kita semua terus menikmati perlindungan Allah yang Maha Kuasa itu atas kehidupan kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti, dan Tuhan mampukan kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini kalau kita melihat lembaga Alkitab itu sudah memberi judul Angin Ribut Diredahkan. Berbicara tentang peristiwa angin ribut diredahkan, saya percaya bahwa sebagian dari kita tahu cerita tentang peristiwa angin ribut diredahkan saat para murid pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus melakukan perjalanan di Danau Galilea. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Di situ dijelaskan ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi Yesus dan murid-murid sudah ada di dalam perahu dan melakukan perjalanan di Danau Galilea itu. Kemudian dalam ayat yang ke-24, setelah melakukan perjalanan itu dikatakan lagi seperti ini. Sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah masalah yang terjadi, yang dirasakan langsung oleh para murid pada waktu itu. Sejenak kita berpikir tentang para murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Setiap hari di mana Tuhan Yesus mengajar, mereka ada di sana. Ketika Yesus melakukan mujizat, mereka pun ada di sana. Dan saat mereka melakukan perjalanan, mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi dalam konteks ayat ini kita melihat bahwa mereka pun mengalami masalah. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini ternyata orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti ia terbebas dari masalah. Bukan berarti ia hidupnya senang-senang saja, tidak tertimpa masalah. Tetapi justru dalam ayat firman Tuhan ini, orang yang dekat dengan Tuhan pun pernah bahkan mengalami masalah yang sangat-sangat menakutkan bagi para murid pada waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ada hal yang menarik yang perlu kita pelajari bersama-sama pada saat ini, bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, ia tahu bagaimana ia harus melangkah, ia tahu apa yang harus ia lakukan ketika masalah itu terjadi. Itu yang perlu kita perhatikan bersama dari kebenaran firman Tuhan ini. Memang dalam konteks ayat ini, para murid itu mengalami masalah, diperhadapkan dengan ketakutan, diperhadapkan dengan maut yang ada di depan mata mereka. Tetapi di tengah-tengah kondisi itu, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah badai kehidupan. Apa yang dilakukan oleh para murid ini sehingga Yesus menolong mereka di tengah-tengah badai yang sedang mereka alami pada waktu itu, yang juga dapat kita lakukan saat ini. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita pun merasakan pertolongan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan yang terjadi saat ini. Secara khusus kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Mari kita melihat dalam ayatnya yang ke-25.
Setelah ayat yang ke-23 itu, Yesus bersama-sama dengan muridnya di dalam perahu melakukan perjalanan. Kemudian ayat yang ke-24 itu mengamuklah angin ribut. Dalam ayat firman Tuhan itu dijelaskan. Dan kalau kita melihat dalam ayat firman Tuhan ini yang membuat para murid itu menjadi sangat takut. Karena yang mengamuk pada waktu itu adalah angin ribut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau manusia yang mengamuk, kita masih bisa mungkin lawan satu, mungkin masih bisa. Tetap ini angin ribut, angin taufan yang mengamuk, mau dilawan bagaimana? Dan dalam ayat firman Tuhan ini, kalau melihat dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya ini menggunakan kata seismos. Seismos itu dapat diartikan sebagai angin ribut atau juga dapat diartikan gempa bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan itu pengertian dari kata seismos yang dipakai dalam teks ini. Dan ada hal yang menarik sebenarnya dalam teks ini. Ternyata kalau kita mengamati bersama-sama, angin ribut yang terjadi pada waktu itu ternyata membuat goncangan yang hebat, sehingga air di dalam danau itu membentuk gelombang yang tinggi yang menakutkan. Sehingga itu sebabnya dalam ayat firman Tuhan ini, ketika goncangan itu terjadi, para murid itu menjadi sangat ketakutan karena gelombang itu semakin tinggi. Dan bahkan dalam ayat firman Tuhan itu ayat yang ke-24, gelombang itu menembus perahu mereka, masuk ke dalam perahu mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dalam Injil Markus ini menjelaskan bahwa ombak masuk ke dalam perahu. Jadi memang akibat dari goncangan itu, gelombang itu naik dan gelombang air itu masuk ke dalam perahu. Dan secara manusia, para murid itu takut dengan keadaan itu, karena meskipun mereka sebagian ini punya latar belakang seorang nelayan, tetapi dalam ayat firman Tuhan ini, peristiwa angin ribut mengamuk itu membuat mereka sangat takut dengan keadaan itu. Tetapi ada hal yang menarik yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu ketika mereka mengalami itu. Ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya saat peristiwa itu Yesus sedang tertidur. Saudara, kita tahu bersama bahwa Yesus itu adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Dalam pengakuan iman kita butir keempat itu menjelaskan bahwa Yesus itu sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Dan bukti-bukti yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan, banyak tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Salah satunya dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 itu, saat Yesus dilahirkan, para malaikat itu menjelaskan kepada para gembala bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah sejati. Dan peristiwa Yesus tertidur dalam ayat firman Tuhan ini membuktikan tentang kemanusiaannya. Jadi secara manusia Yesus tertidur itu hal yang wajar. Dan ketika para murid tahu pada waktu itu Yesus sedang tertidur, yang dilakukan oleh para murid adalah mereka datang membangunkan Yesus. Dan ketika mereka sudah membangunkan Yesus, dalam ayat firman Tuhan itu mereka katakan, Tuhan. Mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan, tolonglah kita binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini boleh kita pelajari bersama-sama bahwa pertolongan Tuhan di tengah badai kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah datang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ini yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Saat mereka tahu sedang ada di dalam bahaya, mereka datang kepada Yesus dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Mereka katakan, Tuhan, tolonglah kita binasa.
melihat keadaan yang terjadi pada waktu itu. Air sudah masuk ke dalam perahu mereka. Secara logika manusia, keadaan menakutkan sudah terjadi. Secara logika manusia, mungkin mereka berpikir kita pasti akan mati di sini, kita binasa. Tetapi dalam ayat firman Tuhan ini, di tengah-tengah keadaan yang menakutkan itu, para murid datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, tolonglah. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus di saat-saat yang sangat menakutkan. Tidak ada pertolongan lain pada waktu itu, karena posisinya sedang ada di Danau Galilea. Tidak ada pertolongan lain, dan Yesus ada di sana. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam catatan firman Tuhan ini, sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus beberapa kali melakukan mujizat-mujizat yang hebat yang dilihat oleh para murid ini. Mujizat pertama ketika Yesus mengubah air biasa menjadi anggur. Para murid ada di sana ketika Maria meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus melakukan itu. Bahkan kalau kita melihat ada banyak peristiwa tentang Yesus melakukan mujizat ini, dan diantaranya dapat tertulis dalam pasal 8 itu, saat Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, dan para murid ada di sana dan mereka melihat hal itu. Bahkan dalam ayat firman Tuhan itu, ayat yang kelima juga di sana dikatakan, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum oleh karena imannya kepada Tuhan. Itu kita bisa baca dalam ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Dan kita juga melihat dalam ayat yang ke-14 itu saat Yesus menolong, menyembuhkan mertua dari Petrus. Dalam catatan firman Tuhan itu dijelaskan dalam ayat 14 dan seterusnya itu. Dan para murid melihat hal ini. Mereka tahu bahwa Yesus yang mereka sembah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk menolong. Bahkan kalau mereka bisa melihat orang-orang ditolong oleh Tuhan. Dan dalam teks ini para murid meminta secara langsung ditolong oleh Tuhan, sehingga mereka katakan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam catatan firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti ia tidak akan terkena masalah. Tetapi yang menarik dalam ayat firman Tuhan ini, kita tahu bersama-sama orang yang dekat dengan Tuhan juga ia tahu apa yang harus dia lakukan saat masalah itu terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para murid ini datang kepada Yesus. Secara khusus juga hal ini mengajarkan kita bersama-sama di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita alami. Ini sangat berat atas kehidupan kita. Mungkin di antara kita yang terkena dampak COVID ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang harus kita lakukan, belajar dari firman Tuhan ini, datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab Ia adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong kita. Dan kalau kita sudah datang meminta pertolongan Tuhan, maka izinkanlah kehendak Tuhan yang jadi atas permintaan doa kita kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Tetapi bagian yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-26 dan 27 itu dikatakan seperti ini. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadap dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-26 itu Yesus terbangun dari tidurnya karena dibangunkan oleh para murid ini. Lalu Yesus melihat ternyata para murid ini mengalami ketakutan.
Dalam bahasa Yunani-nya, dalam kata takut di sini memakai kata deiloi, artikan yang takut atau juga diartikan penakut. Jadi kalau melihat keadaan ini, peristiwa angin ribut itu, gelombang air naik dan masuk ke dalam perahu mereka, membuat para murid ini menjadi penakut dengan peristiwa ini. Sehingga dalam ayat firman Tuhan ini Yesus katakan, kamu yang kurang percaya. Rupanya pada waktu itu para murid ini takut karena mereka melihat kita akan binasa. Ayat yang ke-26 itu tadi, ketika mereka meminta tolong, dikatakan seperti ini, Tuhan tolonglah kita binasa. Mereka melihat bahwa keadaan itu bisa membuat mereka mati di Danau Galilea pada waktu itu. Sehingga Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu menjadi penakut? Kamu yang kurang percaya. Mereka memang percaya kepada Tuhan, tetapi peristiwa ini membuat mereka menjadi kurang yakin, kurang percaya kepada Tuhan. Sehingga Yesus tegur dan ingatkan mereka. Lalu dalam ayat firman Tuhan itu dikatakan, di sana dikatakan seperti ini, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Dalam ayat firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bersama-sama. Kalau bagian yang pertama mengingatkan kita untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagian yang kedua dalam ayat yang ke-26 ini mau mengingatkan kita bersama-sama. Kalau kita mau menikmati pertolongan Tuhan itu, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong. Ini yang harus kita lakukan. Yesus mengingatkan para muridnya. Bahkan Tuhan Yesus menegur para muridnya, mengatakan, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Dalam ayat firman Tuhan ini. Jadi dalam teks ini Yesus mau para murid pada waktu itu supaya mereka tidak menjadi penakut atas peristiwa itu. Dan Yesus mengingatkan mereka untuk sepenuhnya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menolong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika Yesus telah mengatakan itu, ia menghardik angin itu dan danau itu menjadi teduh sekali. Bahkan dalam ayat yang ke-27 itu dikatakan seperti ini, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para murid menyaksikan peristiwa itu, melihat kuasa dari Tuhan Yesus, saat Yesus tertidur itu membuktikan bahwa ia adalah manusia. Tapi ketika ia menghardik angin di danau itu membuktikan bahwa ia adalah Allah yang punya kuasa atas alam ciptaannya. Dan ini membuktikan bahwa Allah sanggup untuk menolong. Ia punya kuasa. Dan dalam teks ini mau mengingatkan kita bersama-sama untuk sepenuhnya percaya kepada pertolongan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala di tengah peristiwa yang kita alami, biasanya juga membuat kita ragu atas pertolongan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah dampak COVID-19 ini. Mungkin ada di antara kita yang terkena secara langsung dampak, baik secara ekonomi, atau mungkin juga ada di antara kita yang mungkin terinfeksi oleh virus ini. Mungkin sempat dalam pemikiran kita ragu, bisakah saya dipulihkan? Bisakah ekonomi saya dipulihkan? Bisakah saya dipulihkan dari virus ini? Tapi saya mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan ini, kalau engkau meminta pertolongan kepada Tuhan, maka yang harus engkau lakukan, harus sepenuhnya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong. Itu yang harus kita lakukan. Maka kalau ini yang kita lakukan, maka lihatlah
cara Tuhan ajaib untuk menolong engkau. Dan pertolongannya itu tepat pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah badai kehidupan, kita semua dapat menikmati itu. Apa yang harus kita lakukan saat badai kehidupan itu menimpa kita, menerpa kita? Yang pertama, datang meminta tolong pada Tuhan Yesus. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong. Jangan ragu, meski keadaan di sekitarmu membuat engkau ragu. Ingatlah, jangan engkau menjadi kurang percaya. Ia akan menolong engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan, kami telah belajar kebenaran firman. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi bagian yang indah dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa atas setiap salah dan dosa kami. Layakkan kami, dan kiranya kami dikuatkan oleh Tuhan melewati badai kehidupan yang terjadi saat ini. Dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Faithful